Assalamualaikum. Hi. What's up everybody? Are you good? I'm good here and I have a new topic today. Topik hari ini adalah tentang expression of giving compliment to someone. Giving compliment atau compliment deh. Yang tahu nggak what is the meaning of compliment in Indonesia? Compliment itu artinya adalah pujian. And giving compliment to someone means giving appreciation to someone's performance or work. Jadi memberikan pujian kepada seseorang itu berarti kita menghargai pekerjaannya atau hasil kerjanya, karyanya atau penampilannya. And there are many expression of giving compliment to others in English. Ada banyak sekali ekspresi yang bisa digunakan untuk memberikan compliment dalam bahasa Inggris. Kalau masih ada yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan pujian ini? Pujian tuh kayak misalnya seperti ini, wah kamu cantik sekali hari ini. Terus dijawab, wah thank you, wah thank you. Itu adalah pujian. Atau ada lagi, wah mobil yang bagus, atau hidung kamu mancung sekali. Itu adalah pujian dalam bahasa Indonesia. And so how to make expression of compliment in English and how to respond, dan bagaimana untuk meresponnya? Do you wanna know? If you wanna know, so just check it out. Oke, pertama-tama saya mau membahas tentang formnya atau bentuknya. This is a common form that used for giving compliment. Ini adalah bentuk umum untuk memberikan atau membuat kalimat compliment dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah possessive pronoun. You still remember what is possessive pronoun? Possessive pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan. Contohnya your, habis itu their. Kalau untuk mereka your untuk kamu, habis itu their untuk mereka, her untuk dia perempuan, dan his untuk dia laki-laki. Kemudian ada personal pronoun. Biasanya kalian sebut sebagai subject. Nah, subject di sini yang digunakan adalah you, they, she, he, it. Kita meninggalkan I dan juga we. Habis itu setelah menggunakan personal pronoun atau pronounnya, kita pilih salah satu ya, possessive pronounnya atau personal pronounnya. Jangan dipakai dua-duanya. Setelah itu kita gunakan to be. To be yang digunakan adalah is dan juga are. Jadi setelah menggunakan is dan juga are, kita bisa menggunakan look atau looks tambah s sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, kamu harus tambahkan s. Kalau subjeknya lebih dari satu, nggak usah ditambahkan s. Habis itu, selain look, kalian juga bisa memilih untuk menggunakan sound. Kalau misalnya itu tentang suara, sounds di situ artinya bisa terdengar. Kalau look tadi itu artinya bukan melihat, tapi artinya adalah terlihat, seperti itu. Sama dengan look tadi, sounds juga gitu. Kalau subjeknya itu satu, kalian nggak tambahkan s, sounds. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu, kalian nggak usah tambahkan s. Setelah itu, yang paling penting, yang terakhir adalah adjective. What is adjective? Adjective itu kata sifat. Masih bingung? Kalau bingung, saya kasih contohnya. Ini kita pakai possessive pronoun yang his. His father's car looks luxurious. Kenapa saya pakai looks? Karena mobilnya cuma satu. Subjeknya itu his father car. Jadi mobil ayahnya itu terlihat mewah. Itu pakai his. Sekarang kalau misalnya pakai sounds tadi ya, contohnya adalah their voice sounds great. Suaranya terdengar sangat luar biasa atau luar biasa, seperti itu. Sekarang kalau misalnya kalian mau pakai pronoun atau subject, berarti kalian bisa saya pilih pakai she ya, misalnya she's amazing. Form kedua. Sekarang form yang kedua adalah yang pertama kita pakai personal pronoun yang kita tinggal tadi, yaitu I dan juga we, saya dan kami. Setelah itu kalian bisa menggunakan like, suka, atau love. Kalian pilih salah satu tuh. Habis itu yang terakhir kalian gunakan noun phrase. Apa sih noun phrase itu? Noun itu kata benda. Noun phrase itu gabungan dari kata benda. Kayak gitu. Contohnya, saya pakai I love your hair clip. Saya suka jepit rambutmu. Itu adalah pujian juga. Atau we love the new movie Cinderella. Atau I like your style. Itu bisa. Gampang kan ya? Selanjutnya adalah form ketiga. Kita pakai this or that. This artinya ini, that artinya itu. Pilih salah satu saja. Setelah itu tambahkan is, to be-nya is. Setelah itu kasih such. Such di sini bisa dipakai, bisa tidak. Jadi pilihan. Setelah itu pakai artikel e atau en. Masih ingat ya apa bedanya e sama en? Kalau e itu kata depannya itu berawalan dengan konsonan, sedangkan kalau en kata depannya berawalan dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Contohnya umbrella, a mirror.
Misalnya seperti itu. Setelah samaan berarti bendanya cuma satu. Setelah itu kalian bisa menggunakan really. Ini juga sama kayak such tadi, pilihan. Bisa kalian gunakan, bisa tidak. Kemudian kalian gunakan adjective, kata sifat tadi. Setelah itu yang terakhir kalian gunakan noun. Panjang banget sih ini, apa. Sekarang contohnya. This is a wonderful show. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Kemudian sekarang saya mau pakai that. That is such a remarkable painting. Itu adalah lukisan yang luar biasa. Terus kita pakai really ya, coba. That is a really glamour gown. That is a really glamour gown. Itu adalah gaun yang mewah, yang elegant. The last form. Jadi bentuk terakhir. Kita pakai what. Habis itu kita pakai a atau an. Habis itu kita pakai adjective. Habis itu adjective tadi apa? Kata sifat. Habis itu kita pakai noun, kata benda. What di sini artinya bukan apa, jadi nggak usah dikasih tanda tanya. What di sini artinya adalah betapa. Contohnya, what an excellent singer. What a bright skin. Well, setelah kita tahu formnya, bentuk-bentuk dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat giving compliment, sekarang selanjutnya adalah tentang topiknya. Kapan kita bisa memberikan pujian atau giving compliment to others, itu kapan saja. Lah, ini adalah topik yang umum digunakan saat kita mau memberikan pujian kepada orang lain. Saya lagi menjadi 3 di sini. Yang pertama adalah performance. Performance itu banyak ya. Performance itu terdiri dari achievement, prestasi, talent, bakat, skill, keterampilan, ability, kemampuan. Selain performance juga yang kedua adalah appearance. Appearance itu style, gayanya. Habis itu personal taste-nya. Personal taste, selera pribadinya. Misalnya rambutnya bagus, rambutnya lurus, keritingnya bagus, atau wajahnya cantik lah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah personal quality. Personal quality itu apa? Itu adalah karakteristik kepribadian. Jadi itu adalah 3 kategori topik untuk memberikan komplimen kepada orang lain. Well, now I will give you the example in the short dialogue for a given compliment based on the topic that I have given. Jadi saya akan memberikan dialog singkat tentang pujian tadi dengan berdasarkan topik yang saya berikan. Yang pertama ini tentang performance, khususnya talent. Coba perhatikan ya. I love your performance in the modern dancing competition this night. Oh really? Do you think so? Well, thank you. Actually, I'm really nervous. Jadi tahunnya adalah dia memuji tentang talentnya. Saya suka banget sama penampilan di perlombaan menari hari ini, malam ini. Dia bilang gitu. Terus responnya bisa, Anda harus selalu langsung thank you gitu. Bisa, wah, kamu bener berpikir kayak gitu nih. Wah, makasih ya, saya sebenarnya sangatlah nervous hari ini. Nah, seperti itu bisa. The second dialogue. You look great with your new dress. But thank you. I'm glad you like it. Ini tentang apa coba? Tentang personal taste, tentang appearance, penampilan seseorang. Wah, kamu terlihat keren banget sama dress barumu, baju barumu. Terus di situ responnya bagaimana? Responnya, thank you. I'm glad you like it. Terima kasih. Saya senang kamu suka sama ini. Gitu. Well, the next dialogue. Ini tentang personal quality. Jadi ciri khas dari seseorang atau kepribadian seseorang. Ini percakapan antara bos dan juga manajernya. Boss, you are such a hard-working person. I really admire you. Thank you to say so. Yeah, of course. You need to hard work to reach everything that you want, right? Kira-kira kalian tahu nggak dimanakah pujiannya? Dia bilang bahwa Boss, you are such a hard-working person. Nah, itu juga termasuk ujian. Dia bilang kalau bosnya adalah orang yang bekerja keras. Terus dia bilang, I admire you. Saya sangat mengagumimu. Itu juga termasuk ujian. Gimana? Mudah kan? Kalian bisa kan membuat dialog seperti itu? Well, coba ya bikin dialog seperti itu. Well, this is the last explanation. Jadi saya akan memberikan listnya tentang beberapa ekspresi untuk memberikan komplimen dan juga langsung responnya apa. Contohnya yang pertama adalah excellent, terrific, you nailed it, sama you're killing it. Ini biasanya digunakan untuk informal. Kalau kita memberikan komplimen kepada teman sejawat atau teman sebaya lah biasanya kayak gitu. You nailed it, you're killing it, you did, nice hat, tapi ini bagus. Atau bisa nice dress, nice shoes, boleh. You've got a chubby face, you've got a beautiful fish, you've got a pointed nose, boleh diganti apa saja itu. Well done. Kalau misalnya kalian lagi makan, bertamu dikasih makan, kalian cara memujinya bisa your dinner is so delicious. Kalau lagi makan malam, kalau makan sih your lunch is so delicious. Lalu bagaimana responnya? Bisa really, thank
thank you. Atau, thank you for saying so. Thanks, I need that. I'm glad you like it. It's very kind of you to say so. Do you really think so? Thank you. You've my day. Atau you have my day. Jadi responnya tidak harus thank you. Karena memberikan komplimen itu kepada seseorang, kalau misalnya kalian jawab thank you aja, itu di dalam conversation itu akan sedikit awkward atau sedikit aneh. Jadi kalian harus lebih detail lagi untuk meresponnya. Jangan cuma mulai sekarang, jangan cuma kasih thank you kalau dipuji. Well, that's all for giving compliment. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis aja di komen. Insya Allah nanti akan saya jawab. That's all for giving compliment. I'm so sorry if I make mistake. And see you at the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.